Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Irma dalam pembelajaran Arabik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang naat dan man'ut, yaitu kita akan mengartikan ya materi halaman 13 dan 16. Baiklah, untuk berkahnya pembacaan hari ini, mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak hebat, silahkan siapkan buku Arabiknya dan alat tulis ya. Nanti artinya kalian tulis ke dalam buku bahasa Arab. Oke anak-anak hebat, kegiatan kita hari ini adalah kita akan mengartikan materi yang ada di halaman 13. Silakan yang belum mengambil buku Arabiknya boleh diambil dulu. Dan silakan teman-teman mengambil alat tulis ya. Alat tulis, kalian boleh menulis artinya di dalam buku Arabik kalian. Baiklah, misalkan mengartikan. Pertama di sini adalah ad-darsul khamis ya. Ad-darsul khamis artinya pelajaran yang kelima. Ada man'ut dan na'at. Man'ut di sini artinya kata yang disifati, sedangkan na'at kata yang mensifati. Baik, silakan diperhatikan dengan baik mutola'ah yang ada di halaman 13. Kita artikan bersama ya. Nomor 1. Haza maktabun kabirun. Ya, lihat di buku Arabiknya nomor 1. Haza maktabun kabirun. Ini meja yang besar. Kemudian nomor 2. Haza babun saghirun. Ini pintu yang kecil. Kemudian nomor 3. Zalika qalamun tawilun. Itu pulpen yang panjang. Kemudian nomor 4. Haza firjarun qasirun. Ini jangka yang pendek. Kemudian nomor 5. Haza kitabun sakhinun. Ini buku atau kitab atau buku cetak yang tebal. Kemudian nomor 6. Zalika kirtasun raqiqun. Artinya adalah itu kertas yang tipis. Baiklah, nomor 7. Hazihi hizanatun kabiratun. Ini lemari yang besar. Kemudian nomor 8. Hazihi nafizatun saghiratun. Ini jendela yang kecil. Nomor 9. Tilka mistaratun tawilatun. Itu penggaris yang panjang. Kemudian nomor 10. Tilka minqalatun qasiratun. Itu busur yang pendek. Lanjut nomor 11. Tilka kurrosatun sahinatun. Itu buku tulis yang tebal. Nomor 12. Hazihi kurrosatun raqiqatun. Itu buku tulis yang tipis. Muhadasah, percakapan. Sekarang kita akan mengartikan muhadasah, percakapan antara Ahmad dan Ali. Ahmad. Ma haza? Apa ini? Ali. Haza baitun. Ini adalah rumah. Ahmad. Hal haza baitun wasihun?
Apakah ini rumah yang luas? Ali, na'am. Hadza baitun wasihun. Ya, ini rumah yang luas. Ahmad, hal tilka madrasatun dha'iqatun? Apakah itu sekolah yang sempit? Ali, la, tilka madrasatun wasi'atun. Tidak, itu sekolah yang luas. Kemudian percakapan antara Aisyah dan Fatimah. Aisyah, ma hazihi? Apa ini? Kemudian Fatimah, hazihi madrasatun. Ini adalah sekolah. Aisyah, hal hazihi madrasatun nadifatun? Apakah ini sekolah yang bersih? Kemudian Fatimah, na'am, hazihi madrasatun nazifatun. Betul, ini adalah betul ini adalah sekolah yang bersih. Kemudian Aisyah lagi, hal zalika faslun wasihun? Apakah itu kelas yang kotor? Fatimah, la, zalika faslun nadifun. Tidak, itu adalah kelas yang bersih. Sekarang percakapan antara Ahmad dan Ali yang bagian kedua. Ahmad, ma zalika? Apa itu? Ali, zalika babun. Itu adalah pintu. Ahmad, hal zalika babun jamilun? Apakah itu pintu yang indah atau yang bagus? Ali, na'am, zalika babun jamilun. Ya, itu pintu yang bagus. Ahmad, hal zalika babun qabihun? Apakah itu pintu yang jelek? Kemudian Ali, la, zalika babun jamilun. Tidak, itu pintu yang indah. Kemudian Aisyah dan Fatimah. Aisyah, matilka? Apa itu? Kemudian Fatimah menjawab, tilka jaridatun. Itu adalah surat kabar. Ya, jadi jaridatun itu artinya adalah surat kabar. Kemudian Aisyah, hal zalika jaridatun jadidatun? Apakah itu surat kabar yang baru? Ya, jadidatun itu baru ya. Kemudian Fatimah, na'am, tilka jaridatun jadidatun. Ya, itu surat kabar yang baru. Kemudian Aisyah lagi bertanya, hal tilka jaridatun qadimatun? Dia nanya lagi, apakah itu surat kabar yang lama? Jadi qadimatun itu artinya lama. Kemudian Fatimah menjawab, la, tilka jaridatun jadidatun. Tidak, itu surat kabar yang baru. Ya. Oke, anak-anak hebat, ditulis ya artinya dari mutolo'ah sampai dengan muhadasah. Oke, anak-anak hebat semuanya, setelah kita membahas materi man'ud dan na'at yang ada di halaman 13, sekarang kita akan lanjut membahas materi man'ud dan na'at yang ada di halaman 16. Silakan dibuka buku Arabiknya halaman 16. Kita akan mengartikan mutola'ah dan muhadasah yang ada di halaman 16. Anak-anak hebat, kalau di bab di halaman 13 itu dia tidak ketambahan wawasol. Nah, di halaman 16 ini ada wawasol atau kata penghubung ya. Wawasol atau kata penghubung yang pernah kita pelajari. Baiklah, langsung saja misalkan artikan. Jangan lupa artinya ditulis di dalam buku Arabiknya ya untuk belajar nanti.
Oke, nomor 1. Haza tilmizun mahirun wa hazihi tilmizatun mahiratun. Ya, artinya ini siswa atau murid laki-laki yang pintar ya atau yang pandai. Wa hazihi tilmizatun mahiratun, dan ini siswi atau murid perempuan yang pandai atau pintar. Kemudian nomor 2, haza mudarrisun mujtahidun. Ya, mudarrisun itu adalah guru laki-laki. Haza mudarrisun mujtahidun. Ini guru laki-laki yang rajin. Jadi mujtahidun itu artinya rajin. Kalau tadi mahirun itu artinya adalah pandai atau pintar. Kalau mujtahidun itu artinya adalah rajin. Wahazihi mudarrisatun mujtahidatun, ya. Dan ini guru perempuan yang rajin. Jadi nomor 2, haza mudarrisun mujtahidun wa hazihi mudarrisatun mujtahidatun. Artinya ini guru laki-laki yang pandai, ini guru laki-laki yang rajin, dan ini guru perempuan yang rajin. Kemudian nomor 3, hadza rajulun mahirun wa zalika rajulun jahilun. Ini laki-laki dewasa mahirun yang pandai atau yang pintar. Wa zalika rajulun jahilun, dan itu laki-laki dewasa jahilun. Jahilun itu artinya adalah bodoh ya. Jahilun itu artinya bodoh. Jadi nomor 3 artinya adalah ini laki-laki dewasa yang pintar, dan itu laki-laki dewasa yang bodoh. Kemudian nomor 4, hazihi imro'atun mujtahidatun wa tilka imro'atun kaslanatun. Hazihi imro'atun mujtahidatun. Ini wanita atau perempuan dewasa yang rajin kemudian watilka imro'atun kaslanatun, dan itu imro'atun wanita dewasa kaslanatun. Jadi kaslanatun di sini artinya malas ya, malas. Jadi nomor 4 itu artinya adalah ini perempuan yang rajin, dan itu perempuan yang malas, kaslanatun. Yang nomor 5 coret aja ya. Yang nomor 5 kita nggak usah bahas, dicoret saja. Oke, baiklah anak-anak hebat. Tadi kita sudah mengartikan mutolaah 1-4. Yang nomor 5 tidak usah diartikan karena di situ kalimatnya tidak lengkap. Nah, sekarang kita ke muhadasah. Muhadasah ini adalah percakapan antara Ahmad dan Ali, kemudian Aisyah dan Fatimah. Oke, yang pertama di sinilah Ahmad. Teman-teman lihat di situ ada kata tanya man ya. Kalau naat dan man'ut yang halaman 13 itu kata tanyanya menggunakan ma ya. Teman-teman harus ingat perbedaan antara ma dan man. Kalau ma itu artinya apa? Digunakan untuk menanyakan isim atau kata benda yang tidak memiliki akal. Sedangkan man itu digunakan untuk menanyakan kata benda yang memiliki akal ya. Oke, kita lanjut. Ahmad, man hadza? Siapa ini? Kemudian Ali menjawab, zalika fallahun. Itu petani. Kemudian Ahmad bertanya lagi, hal hadza fallahun mujtahidun? Ya, apakah ini petani mujtahidun? Mujtahidun artinya adalah rajin ya. Mujtahidun artinya rajin. Apakah ini petani yang rajin? Kemudian Ali menjawab, na'am, zalika fallahun mujtahidun. Ya, itu
petani yang rajin. Kemudian Ahmad bertanya lagi, hal haza muhandisun kaslanun? Ya, teman-teman ingat ya, muhandisun itu artinya adalah insinyur. Sedangkan kaslanun itu artinya adalah kaslan ya, malas. Jadi artinya nomor yang Ahmad ini, hal haza muhandisun kaslanun? Apakah ini insinyur yang malas? Kemudian Ali menjawab, la, tidak. Zalika muhandisun mujtahidun. Tidak, itu muhandisun itu insinyur, mujtahidun itu insinyur yang rajin ya. Kemudian sekarang percakapan antara Aisyah dan Fatimah. Aisyah bertanya, man hazihi? Teman-teman ingat ya, kata tunjuk untuk perempuan itu hazihi atau tidak tilka ya. Hazihi atau tilka, kalau untuk laki-laki itu haza dan zalika. Oke, Aisyah, man hazihi? Siapa ini? Kata Aisyah. Kemudian Fatimah menjawab, tilka muazzafatun mahiratun. Itu muazzafatun masih ingat ya, muazzafatun itu artinya pegawai perempuan. Mahirotun artinya adalah pandai atau pintar. Tilka muazzafatun mahirotun, itu pegawai perempuan yang pandai atau pintar. Kemudian Aisyah, hal hazihi muazzafatun mahiratun? Apakah ini pegawai perempuan yang pandai atau yang pintar? Kemudian Fatimah menjawab, na'am, ya, tilka muazzafatun mahiratun. Ya, itu pegawai perempuan yang pandai. Kemudian Aisyah bertanya lagi, hal hazihi tabibatun jahilatun? Nah, teman-teman ingat ya, tabibatun itu dokter perempuan, kalau tabibun itu dokter laki-laki. Jahilatun artinya adalah bodoh ya Kak. Jahilatun bodoh untuk muannas, sedangkan jahilun itu bodoh untuk muzakkar. Hal hazihi tabibatun jahilatun? Apakah ini dokter perempuan yang bodoh? Ya, kemudian Fatimah menjawab, la, tilka tabibatun makhiratun. Ya, la, tilka tabibatun makhiratun. Tidak. Kemudian menjawab, itu dokter yang pandai atau yang pintar. Tilka tabibatun makhiratun. Ya, oke anak-anak hebat. Miss berharap kalian semua menulis artinya dalam buku bahasa Arab kalian. Ya, tulis artinya dengan baik dan rapi. Nanti untuk belajar ya. Oke, setelah ini teman-teman nanti bisa melihat di sekolah itu ada 5 kuis ya. Ada kuis sebanyak 5 soal. Itu teman-teman nanti akan mengartikan kalimat bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman hebat. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss Irma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.